Halo Sobat Parikesit, selamat pagi. Senang sekali dapat berjumpa kembali di acara Talkshow Kesehatan yang tentunya dengan sejumlah informasi dan inspirasi dunia kesehatan. Bersama saya Denny Wiharja dan ngomong-ngomong nih tentang infeksi pada tenggorokan. Mungkin Sobat Parikesit sering bertanya apa itu infeksi tenggorokan, bagaimana gejalanya, bagaimana penanganannya. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir Dr. Rajiman MKes, spesialis THT BKL. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik dok ya. Baik dok. Dok, ini banyak masyarakat atau sobat parikesit nih dok, yang sering bertanya-tanya ke kita, bagaimana sih infeksi tenggorokan itu? Apa sih infeksi tenggorokan? Nah, ini dok, untuk menjawab pertanyaan dari sobat parikesit, mungkin dokter bisa menjelaskan infeksi tenggorokan itu bagaimana dok? Oke. Sebelum kita bicara infeksi, kita akan bicara iritasi. Oh, baik, dok. Nah, ada dua hal yang berbeda. Kalau kita bicara infeksi, biasanya akibat dari bakteri, virus, jamur. Baik. Sementara kalau kita bicara iritasi, bisa bicara tentang di luar jasad hidup tadi itu. Misalnya iritasi karena debu, iritasi karena asap, dan seterusnya. Jadi Tuhan itu sudah memberikan kita banyak perlindungan, mulai dari kulit, kemudian yang kedua mukosa. Di dalam mukosa itu adalah sistem pertahanan yang pertama. Jika di dalam rongga hidung maupun mulut itu dilewati oleh yang namanya inhalan ataupun yang dihirup, mengandung banyak debu, banyak asap, maka akan mengiritasi mukosa. Kemudian di situ ada kuman nempel atau kuman langsung masuk, jadilah iritasi menjadi infeksi. Atau bisa saja iritasi tanpa infeksi, bisa jadi infeksi langsung. Misalnya beberapa kasus seperti common cold dan lain-lain. Nah, seperti itu. Jadi begitu benda asing, entah itu antigen maupun jasa klinik itu masuk dalam tubuh, maka dia nanti akan direspon oleh sistem pertahanan tubuh kita. Yang pertama nanti adalah makrofag. Makrofag nanti akan menangkap benda asing itu, kemudian dimakan. Kalau dia makan, habis, selesai, nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah dimakan tidak habis, maka dia nanti akan ditandai, kemudian nanti ada sel lain yang akan menangani itu, yang dikenal nanti sebagai APC, ya, antigen presenting cell. Kemudian nanti ada T helper 1 nanti akan menangani masalah infeksi. Nah, kalau nanti bukan jasad klinik, misalnya alergen atau zat pemicu alergi, maka nanti akan ditanggapi oleh T helper 2. Nanti akan menstimulasi sel B, nanti sel E digranulasi, akhirnya nanti akan muncul gejala hidung bersin, mampet, ingus, dan lain-lain. Itu baru mulai gejala ya, awal, ini untuk yang alergi. Sementara kalau infeksi nanti akan ada tanda 5. Oh gitu dok. Rubor, dolor, kalor, tumor, fungsiolesa. Rubor dari kata rubrum, merah. Kemudian dolor, nyeri. Kemudian bengkak, tumor. Kemudian fungsiolesa, jadi fungsinya yang menurun. Karena itu pasti akan ada gejala, mesti demam. Yang kedua, nyeri. Yang ketiga, bengkak. Karena nyeri bengkak, kemudian dia akan mengeluarkan lendir. Muncullah pilek, muncullah batuk. Jadi sistem pertahanan yang pertama tadi sudah dikalahkan oleh partikel-partikel tadi, maka akan muncul gejala itu. Nanti akan ada rasa nyeri tenggorok, rasa sesak, rasa tidak nyaman, meriang, dan seterusnya. Nah, berapa lama itu nanti akan muncul tergantung dari virulensi dari kuman dan daya tahan tubuh kita. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu dok ya. Tapi yang paling sering nih dok, yang paling sering pasien datang ke kita ya dok ya, seorang dokter, pasti akan mengeluhnya pertama tadi yang dokter bilang tadi, bahwa memerah, jadi dilihat disenterin sendiri dok ya, kok merah gitu, kok nyeri gitu dok ya. Nah itu tuh penanganan awalnya apakah memang ya didiamkan atau mungkin ada ini dok, ada informasi buat sobat parikesit dokter? Oke, tanda pertama
biasanya kalau iritasi maupun virus itu pasti demam. Demam. Tidak nyaman, kemudian keluar ingus ataupun batuk ya. Kemudian yang perlu kita lihat adalah pemberian terapi itu ada dua, simptomatika dan yang kedua kausatif. Simptomatika itu kalau demam dikasih anti demam, kalau nyeri dikasih anti nyeri, kalau batuk dikasih obat batuk, kalau pilek dikasih obat dekongestan. Itu yang simptomatik. Sesuai gejala dok Sesuai ya? gejala. Baik, itu biasanya pada 1 sampai 3 hari ya. Tetapi biasanya akan ada muncul bakteri komensal yang akan masuk sehingga nanti akan muncul yang namanya infeksi bakterial. Yang perlu kita bedakan nanti kalau virus itu datangnya tiba-tiba, langsung tinggi. Tapi kalau bakteri itu pelan. Yang membedakan itu. Oh, yang membedakan ya, antara bakteri sama virus dok ya? Ya, dan yang paling pasti di swab mas. Begitu di swab, di kultur ketemunya bakteri, ini infeksi bakteri. Penanganannya juga berbeda, mungkin antibiotik yang masyarakat tahu ini semua dikasih antibiotik gitu dok ya? Ya, biasanya virus itu kan self-limiting disease, penyakit yang bisa berhenti sendiri, sehingga pemberian obat itu tidak perlu dengan antibiotik. Nah, itu tuh. Biasanya antara 3 sampai 4-5 hari itu ya. Benar. Itu nggak perlu pakai antibiotik. Tapi jika nanti diberikan obat-obat simptomatik tidak bagus, kemudian kita akan bicara tentang predileksi kuman itu di mana saja. Biasanya kalau di situ kuman-kuman yang muncul kan bakteri koki ya, kemudian gram positif, maka yang paling memungkinkan maka kita berikan antibiotik. Seandainya bisa swab lebih bagus, cuma jadi masalah swab kan jadinya lama juga ya. Benar. Nah, pertimbangan antibiotik ini bisa masuk. Biasanya kita berikan first line adalah kelompok penisilin. Bisa menggunakan amoksisilin, bisa juga menggunakan kelompok cefalosporin, misalnya adalah cefixime dan terusnya. Ini first line. Tapi tentunya harus dengan resep dokter ya dok ya? Sebaiknya begitu, karena pemberian terapi yang tidak adekuat dan tidak tepat akan membawa konsekuensi berikutnya. Baik dokter. Terus dok, selain itu dok, yang diketahui oleh sobat parikesit kan banyak nih yang taunya infeksi virus itu adalah mungkin sakit tenggorokan, mungkin ini amandel atau sakit tenggorokan yang lain nih dok. Nah, mungkin dokter ada memberikan informasi di sini dok, infeksi tenggorokan yang jenisnya amandel atau infeksi yang lain itu yang seperti apa dok? Oke, kita kalau bicara begitu berarti kita bicara topik ya. Ya dok. Kemudian kita bicara regionnya. Kalau kita bicara tentang sistem pernafasan, itu nanti ada fenomena yang namanya one airway, one disease. Jadi satu saluran itu satu penyakit kena mirip ya. Kemudian kita lihat dari hidung. Hidung, kemudian masuk, kalau kita mungkin bisa buka di slide berikutnya. Lagi, slide berikutnya. Lagi, sampai yang terakhir aja dulu. Nah ini, yang tadi. Nah, ini hidung. Kemudian ini tenggorok. Jadi infeksi di daerah tenggorokan ini bisa karena oral itu maksudnya mulut, ya. Kemudian hidung naso. Jadi kalau nggak naso faringitis, ini faring ya. Orofaringitis. Jadi seperti ini. Begitu masuk menimbulkan infeksi di sini atau di sini. Kalau ini diakibatkan oleh udara, kalau ini oleh makanan. Makanya tadi kita sampaikan, pertama adalah iritasi. Sambal terlalu banyak mengiritasi ini, bakteri komensal masuk atau yang patogen langsung masuk menimbulkan infeksi yang dimediasi oleh iritasi. Kemudian yang kedua, terlalu berminyak, pembersihan di sini terganggu. Terlalu banyak dingin, yang tidak terbiasa dengan yang dingin, sini akan terganggu. Kena debu, kena asap. Nah, semua ini seperti ini. Walaupun ini nanti kita akan bicarakan tentang dengan OSA ya. Kita kembali ke depannya lagi. Nah, nanti ini kita bagian tonsel tadi yang amandel. Ya, nanti kita akan lihat setelahnya slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini kan daerah farinks atau tenggorok. Tadi kan bisa lewat mulut maupun lewat hidung tadi ya. Nah, nanti kita lihat wujud dari tonsilnya.
amandel itu yang normal dia mulus. Iya. Semakin sering dia kena paparan infeksi dan iritasi, maka akan ada luka. Lukanya itu akan membentuk parit. Paritnya itu yang disebut dengan bahasa kerennya adalah kripte. Jadi kayak selokan begitu ya. Nah, kemudian ada pertempuran di sini, pertempuran antara antibodi, yang kedua nanti melawan antigen, benda asing maupun bakteri. Maka di sini nanti akan menimbulkan korban. Nah, ini namanya detritus. Detritus itu adalah sisa makanan, bakteri yang mati maupun sel darah putih yang mati. Jadi ini adalah tempat pertempuran. Jadi amandel ini adalah medan pertempuran antara antibodi kita dengan antigen dari luar. Nah, jika ini lebih dari 3 kali serangan per tahun, maka ini dikenal sebagai radang amandel kronik, kira-kira begitu. Baik. Jadi sebaiknya bagaimana menanganinya? Menanganinya kalau demam, kemudian nyeri tenggorok, dikasih istirahat dulu, kemudian tirah baring, beri makanan yang bergizi, minuman yang bagus, kemudian nanti kalau imunnya bagus, maka self-limiting disease, maka dia akan sembuh sendiri. Tidak sembuh, baru dikasih simptomatik, dipertimbangkan pemberian antibiotik bila lebih dari 4 hari tidak membaik. Ya, berarti lebih dari 4 hari dok ya? Bukan Ya. hari ini kena infeksi dan hari ini juga diberikan antibiotik dok Iya. ya? Baik, terima kasih dokter. Jadi tadi dok sudah dokter udah menjelaskan nih dok. Ya. Terus untuk infeksi yang lainnya nih dok? Tadi kan sudah amandel dokter. Mungkin di daerah-daerah sini yang sudah ditampilkan ini mungkin ada infeksi lain? Ada. Tadi kan kita bicara bakteri. Iya. Bisa juga jamur. Di sekitar Di sekitar sini. Anak-anak yang demam dengan obat yang adekuat. Kenapa kok demamnya masih muncul? Ternyata banyak yang kena jamur. Biasanya mereka yang pakai dot. Ngedot, empengnya jatuh di lantai, dibersihkan pakai kain, sek. Nah, ngedot lagi, rawan dengan jamur. bener. Kita sering kali itu, ketemu, dok, ya? jadi demam tinggi, dikasih obat, kasih antibiotik, gak sembuh-sembuh. Diolesi pakai obat jamur oral, langsung membaik. Ini satu. Kemudian yang kedua, ini beberapa orang yang sakit LPR atau laring-faring reflux. Jadi bagian dari lambung naik sampai ke tenggorokan. Kemudian di situ ada reflux, perubahan pH di sini, ternyata banyak yang kena jamur. Jadi yang dikenal dengan sariawan penyebabnya jamur. Apakah ini banyak kasus? Banyak, terutama bagi mereka yang LPR dan sakit mah itu, yang sampai ke tenggorokan bikin batuk berulang itu, nah sana. Yang ketiga, penderita HIV/AIDS. Apa yang dok hubungannya sama HIV/AIDS? Karena imunnya turun. Oh, karena imunnya turun tadi. Nah, kemudian di sini banyak sekali selah putih. Jamur. Jamur biasanya muncul seperti itu. Baik. Karena imun menurun ya. Nah. Baik dok. Jadi tadi dokter sudah menyinggung ada asam lambung dok ya. Berarti asam lambung yang naik terus akhirnya mengiritasi dok ya. Akhirnya juga ada jamur juga di sana tadi. Baik dok. Selain tadi dok, nah ini di gambar ini. Jadi ini kan lambung. ya. Kemudian dari lambung ini karena faktor Asam lambung tadi. masuknya sini terlambat, maka di sini daya tampung maupun yang masuk kebanyakan. Nah, maka ini nanti banyak dari sebagian dari isi lambung itu naik ke atas. Di sini ini nggak ada masalah karena esofagus itu kuat. Tapi begitu sampai kena pharynx atau larynx yang ada di pita suara itu, maka nanti akan menimbulkan iritasi. Iritasi akan menimbulkan pita suaranya bengkak. Bengkak akan memicu terjadinya keluarnya dahak. Dahak memicu terjadinya batuk. Batuk kronis nggak hilang-hilang. Nah, banyak sekali kasus penderita tidak sadar bahwa batuk kronis itu akibat dari sakit Influenza. gastroesophageal reflux atau GERD Ya. yang ditangani oleh penyakit dalam. Sementara kalau dari THT adalah larynx, pharynx, reflux. Jadi dari pita suara, kerongkongan akibat dari isi lambung yang naik. Kenapa ini terjadi? Satu, makan terburu-buru, kekenyangan,
habis makan baring. Nah, itu nih Sobat Parikesit yang mungkin bertanya-tanya, boleh nggak habis makan langsung baring? Nah, ini tidak dianjurkan. Paling tidak ditunggu 2-3 jam. Di sini ada masa pengosongan lambung kira-kira 2 jam. Sehingga kalau mau tidur, biarkan isi lambung masuk ke usus dulu. Sehingga dianjurkan setiap orang habis makan itu duduk dulu, jangan langsung baring, paling nggak 2-3 jam. 2-3 jam. Karena itu kalau kita puasa itu kan dianjurkan habis sahur jangan tidur. Langsung tidur. Biasanya kalau itu dikerjakan pagi-pagi terasa panas. Akibat sebagian ada refleks. Oh gitu. Terus dok tadi mengenai pita suara tadi dok. Dokter tadi menyinggung pita suara ini untuk pita suara yang mungkin ada yang Sobat Parikesit sering tuh dok apa suaranya parau ya dok ya. Bahasanya itu suara yang habis suaranya. Nah itu apakah karena infeksi juga sebelumnya dokter? Ini ada 2, satu yang dari lambung tadi, kemudian yang kedua ada yang namanya vokal fatigue. Vokal itu suara, fatigue itu capek. Kelelahan pita suara akibat berbicara. Ini banyak dijumpai oleh, mohon maaf, teman-teman pengajar, terutama TK dan SD, di mana beliau harus berbicara lebih keras karena biasanya anak-anak itu punya aktivitas suara yang tinggi sehingga beliau harus mengeluarkan suara yang lebih tinggi. Di mana akan memicu terjadinya kelelahan pita suara. Yang kedua penceramah. Ketiga orang-orang yang bekerja dengan menggunakan vokal. Ini vokal fatigue. Kemudian yang kedua kita lihat dari sebabnya kenapa orang batuk atau suara parau. Ada 2, infeksi, non-infeksi. Infeksi, kalau nanti pita suaranya meradang, teriritasi, kemudian infeksi, maka menyebabkan laringitis akut, nyeri, suaranya parau. Itu biasanya kurang dari 3 minggu. Jika lebih dari 3 minggu, maka dikenal sebagai laringitis kronis. Ini faktor infeksi. Kemudian yang kedua, non-infeksi. Contohnya ada orang yang bingung, dokter suara saya parau, tidak sembuh-sembuh dengan antibiotik, tidak sembuh-sembuh dengan antiinflamasi. Setelah kita cek, ternyata pita suara sebelah kiri lumpuh. Ternyata beliau hipertensi kronis, ternyata paru-parunya bengkak. Itu akibat saraf dari nervus recurrent laryngeus sinistra ditekan oleh jantung yang membekak, ketarik parese. Lumpuh dok ya? Lumpuh yang kiri. Dan kemudian yang kedua pasca operasi. Operasi kan sebagian banyak yang diintubasi lewat tenggorokan untuk pembiusan. Selesai operasi kadang-kadang ada yang suara parau, kadang-kadang disertai dengan dahak berdarah. Itu bisa saja, berarti ini karena faktor trauma. Kemudian yang ketiga karena faktor makanan. Orang-orang yang kebetulan makan zat korosif, seperti orang-orang yang berusaha suicide, bunuh diri itu, entah pernah kejadian minum deterjen. Kemudian kerosin dan lain-lain menimbulkan suara parau. Jadi kita akan lihat dulu sebabnya apa. Infeksi, non-infeksi. Juga bisa karena tumor. Benda asing. Nah, terus dok, untuk penanganannya nih dok, jadi Sobat Parikesit yang bertanya-tanya, saya ini parau suara saya gitu dok ya. Penanganan awalnya sebelum ke dokter ini lebih baik itu seperti apa dokter? Penanganan yang paling baik itu jangan diutak-atik. Jangan diutak-atik. Ada orang yang sukanya ini. Diapain dok? Suka digerak-gerakkan, padahal ini ada tulang dan otot di bawah yang melindungi pita suara. Apabila ini sering digerak-gerakkan nanti akan meradang. Kemudian akan memicu inflamasi. Jangan digerak-gerakkan ini, kemudian istirahat yang cukup, kemudian istirahat berbicara, tirah baring, makan minum yang baik ya.
Terus bila perlu simptomatika, kalau tidak baik langsung ke dokter. Kalau ke dokter, kita punya alat di poliklinik Di parikesit THT, sini. kita punya laringoskop. Di laringoskop nanti kita akan lihat. Sebenarnya di sini sudah kita sayapkan tapi nggak tampil tadi. Pita suara kalau dia hiperemi atau merah, kemudian bengkak itu akut. Berarti dia butuh antiinflamasi yang kuat. Kemudian butuh mukolitik. Kemudian yang ketiga, pertimbangan antibiotik jika infeksi. Iya, baik dok. Terus kalau untuk makanan dokter, tadi kan misalnya dia nih lagi parau suaranya. Nah, makanan yang memang dianjurkan dok ya, maksudnya dianjurkan itu yang seperti apa dok? Supaya tidak tambah memperparah suara paraunya nih dok. Banyak kan sobat parikesit kan bertanya-tanya tuh, apakah saya harus minum air hangat terus gitu atau seperti apa dokter? Di poliklinik THT kita sudah punya sekitar 23 jenis makanan yang sebaiknya dihindari. Salah satunya adalah yang terlalu berbumbu, pedas, berlemak, kemudian makanan-makanan tertentu seperti cabai, kemudian vitamin C dosis tinggi, jeruk, apel, dan yang memicu gas seperti melon maupun semangka sudah ada 22 macam. Terus yang bagus yang mana dok? Yang di luar itu. Yang di luar situ. Daftarnya ada, nanti kita akan bisa sampaikan, ada sekitar 23. Ini hasil beberapa kajian ilmiah gitu. Kita ketik, kemudian sudah kita bagikan ke beberapa pasien. Jadi nanti kalau ke poliklinik THT yang kebetulan membutuhkan catatan itu kita berikan secara free dan detail dok ya. Detail. Baik dokter. Terus ini dok, berikutnya lagi kan sering dok mengenai infeksi tenggorokan. Sering itu ada yang kayak mohon maaf, tidurnya mendengkur dok. Nah, tidur mendengkur nih kira-kira karena apa ya dok? Oke, kita akan pada slide-nya dok ya. Slide-nya yang terakhir tadi. Terus. Nah, ini tidur mendengkur itu bisa karena satu faktor nasal, faktor hidung. Misalnya kongkanya membesar. Di sini kan ada daging nih. Kemudian yang kedua lidahnya besar, tebal. Yang ketiga ini uvula yang besar. Kemudian yang ketiga amandel. Jadi kalau untuk anak-anak biasanya itu adeno tonsil hipertrofi anak-anak nih. Kemudian kalau dewasa biasanya karena obesitas, kemudian tonsil besar atau lidah besar. Nah, ini yang menyebabkan dengkur. Slide sebelumnya. Bahaya mendengkur itu bisa ini loh. Kematian lebih awal, kemudian kecapean, hipertensi, serangan jantung mendadak, stroke, mudah lupa, diabetes, depresi, bahkan insomnia. Ini yang jarang dipahami orang. Jadi mungkin rekan-rekan sekalian, para pemirsa yang budiman, kalau berkenan silahkan buka di informasi second opinion-nya di Google. Kemudian nanti dicari misalnya bahaya mendengkur. Nah, ringkasan dari bahaya mendengkur itu seperti ini. Ini kita ambil dari True Dark Medical, ya. Ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hal yang harus kita perhatikan. Karena itu lebih bagus tidurnya miring kanan, miring kiri, jangan telentang. Paling tidak agak tinggi. Kalau dengan catatan itu tidak bagus, maka perlu dikoreksi. Apakah tadi terapinya operatif atau non operatif? Oh, ada dua dok ya. Kalau yang operatif dikerjakan di kamar operasi, yang non operatif mungkin bisa dikerjakan dengan cara satu, mengurangi berat badan. Benar. Kemudian yang kedua, posisi tidur. Gitu ya. Nah, jika dua hal tidak bisa dikerjakan dengan baik, maka kita kerjakan dengan operasi. Apakah operasi itu dikerjakan? Satu, kita melihat apakah uvulanya ini memanjang. Apabila uvulanya memanjang ya dikoreksi.
arhus faring. Coba slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Oke, slide sebelumnya. Nah ini kan namanya arhus faring atau anterior ars. Ini kalau ini uvulanya. Kalau ini uvulanya memanjang, ininya memendek, turun, terus ininya gede, lidahnya tebal. Nah sudah yang dikoreksi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikoreksi. Apa operasinya namanya? Uvulo, palato, faringoplasti. Bagaimana dengan di Rumah Sakit Parikesit mengerjakan? Sering saya kerjakan. Sudah sering dokter ya? Sangat, sudah ratusan orang kita kerjakan. Jadi setelah dari operasi ini dokter, setelah dari operasi ini untuk mendengkurnya itu akan berkurang. Berkurang dokter ya? Tapi sebelumnya kita evaluasi dulu dari hidung. Oh baik. Apakah terapinya itu harus melibatkan operasi hidung atau tidak? Hidung biasanya berhubungan dengan kongka. Iya. Kemudian yang kedua nanti ini. Yang ketiga apakah harus dikoreksi lidahnya. Nah, pertimbangan ini nanti kita akan berikan sehingga operasinya bertahap. Oh gitu. Hidung dulu, kemudian baru tenggorok. Baru tenggorokan. Iya dokter. Terus ini operasinya seperti ini mungkin Sobat Parikesit bertanya-tanya dok. Dan operasinya ini sembuh, maksudnya penyembuhannya berapa lama ya dok ya? Dulu kita menggunakan cold dissection atau teknik operasi cara cara klasik itu butuh waktu sekitar 7-10 hari. 7-10 hari. Tapi risikonya adalah pendarahan intraoperatif atau durante operatif ya. Kemudian ada teknologi sekarang ini dengan menggunakan diatermi, ya. Sehingga kita menggunakan radiofrekuensi. Nah, jadi operasinya itu minimal bleeding, minimal pendarahan, minimal pendarahan. Nah, terus mengerjakan ini pun lebih enak, lebih mudah, keamanan operasi lebih baik. Tetapi karena efek bakar tadi, maka penyembuhannya menjadi lebih lambat. Rata-rata sekitar 2-3 minggu. Baik. Ya. Baik dokter. Sobat Parikesit, kita sudah banyak mendengarkan informasi dari Dokter Rajiman, spesialis THT. Dan sebelum kita ke segmen berikutnya, kami akan membuka pertanyaan buat Sobat Parikesit di sini. Dan sebelumnya nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Talk Show Kesehatan ya dari Rumah Sakit Haji Muhammad Parikesit. Kini, Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Parikesit memberikan kemudahan bagi Anda. Anda tidak perlu antri dan menunggu lama untuk mendapatkan obat di instalasi rawat jalan. Sobat Parikesit, layanan antar obat Parikesit. Layanan lebih nyaman, tanpa antri, dan obat diantar langsung ke rumah Anda. Tarif dan syarat ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi call center Depo Rawat Jalan 0813 4614 5900 atau kunjungi Depo Farmasi Rawat Jalan, Gedung Merak, lantai dasar. Sobat Parikesit, layanan antar obat Parikesit. Kembali lagi bersama kami di Talk Show Kesehatan yang diadakan oleh Rumah Sakit Haji Muhammad Parikesit yang pastinya dengan informasi dan inspirasi dunia kesehatan. Dan di sini tetap masih bersama kami dokter spesialis THT, Dokter Rajiman. Dan ini dokter, banyak beberapa pertanyaan dari Sobat Parikesit. Gini dok, kira-kira dengan radang tenggorokan ini, ada nggak dok radang tenggorokan yang menular dokter? Ada. Ada dokter ya? Banyak. Contohnya penyakitnya seperti apa nih dokter? Ada yang lucu, ada yang biasa. Ada yang lucu, ada yang biasa. Yang biasa itu akibat dari iritasi, infeksi. Baik dokter. Contohnya pada anak-anak makan sembarangan, amandel, meradang, kemudian kita kenal sebagai amandel kronis, nanti bisa serangannya berlebih. Dan saya juga pernah dapat kasus seluruh permukaan dari tenggorokan itu merah. Kita swab, ternyata itu adalah salah satu jenis penyakit kelamin.
Oh, Ada kasus. ada dokter ya? Dan itu mengakibatkan abses leher dalam dan itu harus dioperasi, Mas. Jadi dibuka, dikeluarkan nanahnya. Pernah ada kasus. Kemudian yang kedua, penyakit amandel kronis berulang menyebabkan amandelnya itu terisi nanah sampingnya. Mungkin ini kita bisa tampilkan di slide. Nah ini yang betul tadi. Ini maupun ini sama. Ini abses. Jadi ini amandelnya kelihatan segini, satunya membesar sekali. Ini adalah nanah. Kalau ini tidak dikeluarkan, maka dia nanti akan turun sampai leher. Kalau itu dibiarkan di leher, turun sampai paru-paru. Kalau sampai paru-paru, biasanya angka meninggalnya tinggi sekali. Jadi kalau bisa, sebelum dia sampai turun ke leher, dia harus dipotong dulu perjalanannya, supaya tidak ke sana, maka ini harus dikeluarkan dulu nanahnya. Apakah di poliklinik THT AM Parikesit ada kasus? Banyak yang seperti ini. Ini bisa dewasa, bisa anak-anak. Dan kita bersyukur kita kerjakan dengan aspirasi dan insisi kecil di poli bisa dikerjakan dengan baik ya. Nah, jadi abses ini adalah nanah yang terkumpul yang di amandel sini biasanya ada di samping. Kalau dia letaknya di atas ini, di depan ini nggak apa-apa. Paling repot kalau di posterior. Di belakang dokter ya? Sulit diambil, harus dengan pembiusan. Sehingga kita langsung mengerjakan operasi pengangkatan amandel plus membersihkan ini. Dan ini risikonya sangat tinggi. Pendarahan biasanya banyak. Nah, kalau ada seperti ini kita harus pakai persiapan benar-benar tuh. Persiapan Iya. lebih detail dokter. Ya, karena biasanya pengerjaan lebih dari 30 menit. Kalau pengerjaan yang biasa kan kurang dari itu ya. Bisa 10-15 menit selesai. Kalau ini biasanya sekitar setengah jam lebih ya. Nah. Baik. Terus dok, yang menular tadi dokter sudah berbicara tentang abses atau nanah tadi dokter ya. Nah, selain yang tadi dok, mungkin ada penyakit lain nih dokter yang mau ditambahkan? Mungkin ada penyakit yang memang lebih lagi atau lebih berbahaya lagi yang pemirsa yang belum tahu dokter? Ya, kemarin itu ya, beberapa kasus pada saat COVID itu, kebanyakan orang kan takut. Ya. Tapi kebanyakan kalau COVID itu malah di hidung, bukan di tenggorokan. Nanti ada kasus sampai sekarang yang masih ada sequelnya adalah anosmia, tidak bisa mencium. Nah, sementara kalau untuk di airway sudah tidak banyak gangguan ya. Nah, di sini ini selain abses gigi. Infeksi dari gigi. Gigi kalau di bawah ini nanti akan memicu terjadinya abses leher dalam. Harus kita keluarkan. Yang atas memicu sinusitis. Karena itu pemirsa sekalian yang berbahagia, untuk gigi perhatikan baik-baik supaya nanti bisa ditangani lebih dini, lebih detail, tidak perlu penanganan dengan operasi. Karena nanti kalau giginya bermasalah, sudah masuk ke leher dalam, operasi. Naik ke sinus, operasi juga. Jadi penanganan gigi lebih awal membawa konsekuensi jauh lebih baik. Ya. Baik dokter. Ini satu lagi pertanyaan, apakah ada perbedaan radang biasa di tenggorokan dengan radang pada penderita COVID dokter? Saya kira sama-sama radang. Sama-sama. Karena COVID itu kebetulan kemarin itu pemicunya banyak. Walaupun kita tahu bahwa pemicu utamanya adalah virus, kemudian kebetulan virus itu juga menyebabkan imunitas kita menurun, maka konsekuensi yang diterima lebih besar dibandingkan kalau non-COVID. Nah, kira-kira begitu. Jadi masalahnya adalah tanggapan imun tubuh yang berbeda. Nah, saya kira gitu. Tapi jika orang itu tidak kena COVID, lebih kuat imunnya, pasti lebih baik. Kira-kira gitu. Oke. Berikutnya lagi, merokok apakah bisa mengakibatkan infeksi pada tenggorokan dokter?
Merokok tidak menyebabkan infeksi, merokok menyebabkan iritasi. Iritasi memicu infeksi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana polanya? Orang itu ada yang dikenal dengan teori adaptasi ya. Ya. Jadi kalau orang sudah terbiasa dengan paparan, misalnya para pekerja tambang, kemudian mereka yang bekerja dengan sering berhubungan dengan debu, mungkin mereka sudah mempunyai mekanisme adaptasi. Baik. Tapi bagi mereka yang belum, biasanya paparan itu akan cepat memicu terjadinya iritasi. Nah, iritasi memicu terjadinya infeksi. Nah, kira-kira seperti itu. Baik dokter. Ini satu lagi dokter, terakhir pertanyaannya. Makanan minuman apa saja yang boleh dikonsumsi ketika kita mengalami infeksi tenggorokan, entah itu karena amandel atau infeksi yang lain dokter? Mungkin tadi sudah dokter jelaskan, mungkin pemirsa pengen lebih detail lagi nih dok. Oke. Konsumsi yang seperti apa dokter? Tubuh kita ini mempunyai suhu kira-kira 37 derajat Celcius. Di hidung kita itu ada sel, kalau dilihat di mikroskop itu dia bersilia seperti cambuk. Yeah. Jadi dia nanti kalau ada kotoran akan digerakkan ke belakang. Nah, begini. Sehingga ada percobaan ditaruh gula di ujung hidung. Yeah. Sekitar 9 sampai 10 menit akan terasa manis. Berarti di situ ada pergerakan pembersihan di hidung yang dikenal sebagai transport mukosiliar. Oke. Atau mukus blanket. Jika suhu lebih rendah, maka fungsi kerjanya akan berkurang. Kemudian mereka yang suka makan goreng-gorengan, ternyata mukus blanket yang di dalam oral pun juga terganggu. Karena itu anjuran untuk tidak minum es bagi yang tidak biasa, kemudian goreng-gorengan, itu akan memudahkan terjadinya iritasi tadi. Karena itu pada saat terjadi serangan atau infeksi di daerah itu, jauhi makanan yang berminyak dan dingin. Karena menyebabkan transport mukosiliarnya akan memanjang. Nah, baik. Jadi diusahakan makan yang hangat, minum yang hangat, kemudian proteinnya yang tinggi, kalori yang tinggi, itu akan membantu penyembuhan. Ya. Baik dokter. Dokter, kita sudah banyak berbicara tentang infeksi tenggorokan. Nah, sudah dokter kumpas juga dari awal sampai akhir dari infeksi, bahkan dari penanganannya dan mungkin juga sarannya. Nah, ini dokter, di akhir dari segmen ini mungkin ada closing statement buat pemirsa yang ada di rumah tentang terkait dengan infeksi dari tenggorokan dan harusnya seperti apa, mungkin bisa disampaikan dokter. Kepada rekan-rekan yang budiman, infeksi tenggorok biasanya dilalukan oleh hidung atau oleh mulut. Karena itu pakai masker di jalanan lebih baik. Karena itu nanti akan mengurangi resiko iritasi. Kalau kita bisa mencegah iritasi, maka kita akan mengurangi infeksi. Selain itu, jaga makanan. Dengan makanan yang baik, perlindungan yang baik, mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Kalau toh nanti kebetulan terserang, istirahat yang cukup, makan minum yang baik, mudah-mudahan membantu. Jika tidak menolong, hubungi Rumah Sakit AM Parikesit, mudah-mudahan kami bisa membantu problem itu. Baik dokter. Ya. Terus tadi juga dokter kan berbicara tentang ini dok. Tadi yang dokter bicarakan untuk di poli tadi dok. Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa di sini dokter berprakteknya setiap hari apa dan layanan apa saja nih dokter yang lagi baru nih dokter di Rumah Sakit Parikesit. Ya, di Rumah Sakit AM Parikesit kami poliklinik dari pagi sampai siang di hari Senin, Selasa, Rabu. Kemudian Kamis, Jumat saya gunakan untuk operasi. Layanan poliklinik itu kita ada endoskopi, kita bisa melihat di telinga, namanya video otoskopi, kita bisa melihat hidung, namanya
nasoendoskopi, Ya. kemudian kita bisa melihat daerah farinks, kemudian kita bisa melihat daerah pita suara dengan laringoskopi. Jadi kita bisa melihat video otoskopi, nasoendoskopi, laringoskopi. Itu semua di poli, dokter? Di poli, bahkan bisa dilihat karena kebetulan kita video ya, jadi Iya. bisa kita lihat. Kemudian yang kedua, kita mempunyai audiometri, Ya. sehingga nanti bagi rekan-rekan yang kebetulan membutuhkan screening maupun mendiagnosis telinga, kita ada. Dan alhamdulillah ini kita baru dalam tahap menunggu alat datang, yaitu BIRA Iya. atau kita OAE. Jadi untuk ibu-ibu yang menikah memerlukan pemeriksaan sebelum hamil, Iya. ingin hamil, cobalah tes dulu dengan torch. Supaya nanti adik-adik yang dikandung Iya. di dalamnya nanti tidak terinfeksi torch. Karena kalau sampai terinfeksi torch, biasanya akan menyebabkan katarak, Iya. kelainan jantung, dan ketulian. Karena penyakit ini bisa dicegah, mohon tes torch dulu, seandainya nanti tidak ada infeksi, silahkan hamil. Kemudian bagi anak-anak nanti yang sudah dilahirkan, untuk mengetahui apakah ini bayinya tuli atau tidak, kita punya alat namanya OAE, Auto Acoustic Emission. Cukup lengkap sekali, dokter ya. Oh, sudah ada. Cukup lengkap Ya. sekali, pemirsa. Ya. Iya. Oke. Kita sudah, baik dokter, kita sudah di akhir acara Talkshow Kesehatan yang diadakan oleh Rumah Sakit Aji Muhammad Parikesit, dan terima kasih sekali dokter tentang pencerahannya, tentang ilmu yang sudah diberikan kepada masyarakat dan sobat Parikesit, dan semoga ini bisa menjadi kedepannya lagi kami akan mengundang dokter lagi untuk berbicara tentang THT nih, dokter. Banyak sekali, dokter. Banyak sekali. Salah satunya ini misalnya tentang ketulian. Baik. Kemudian alergi. Alergi. Nah, itu tuh, Dok, yang sering Apalagi dipertanyakan. sekarang ini, mohon maaf, lingkungan kita itu banyak kupasan-kupasan sehingga debu pada berterbangan memicu terjadinya iritasi tadi. Dan kita harus membedakan apa itu alergen, apa itu hapten. Karena konsekuensinya nanti beda. Yang satu iritan, yang satu alergen akan memicu terjadinya alergi. Nah, itu. Kemudian bagaimana cara menegakkannya? Tunggu pada periode berikutnya. Baik, terima kasih Sobat Parikesit yang sudah berpartisipasi di acara Talkshow Kesehatan, dan saya juga berterima kasih kepada Dr. Ajiman, spesialis THT, sama-sama. BKL, yang sudah memberikan informasi lebih detail kepada kami, dan sudah juga di akhir acara kita. Terima kasih, kita ketemu lagi di Talkshow berikutnya yang pasti dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.